هداية من فضل ربي جمال قلبي. Islam kita, keislaman kemauan kita di ruang bubble 1.1 ini dan juga 1.2 yang kita lakukan sama-sama pada sore hari dengan sistem lesehan. Mudah-mudahan insya Allah sudah disegerakan dan dibersihkan oleh tim bagian kebersihan. Mengucapkan terima kasih kepada tim OB di sebuah kita yang telah membersihkan ruangan ini. Oke, kita mulai saja. Sini sudah hadir ayahanda kita, Putra Andes Haji Samawi Ahmad. Beliau berkasih lagi di kita selaku ayahanda kita yang di wakil ketua pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Untuk itu kita langsung saja, Mas Manut mendatang mungkin bisa Pak. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam dan akal budi dan nikmat kesehatan, nikmat ta'aruf jumpa di sore hari ini. Salawat salam kita aturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta umatnya nanti mengikuti ajarannya hingga kiamat nanti dan mendapatkan syafaat dari dia. Baik, untuk sebelum memulai kegiatan ini marilah kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat dunia dan akhirat. Kami tentu kami bimbing bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Untuk menyingkat waktu kita sudah pukul 15.58 atau 16.00 lebih. Mungkin ayahanda menyampaikan kurang lebih 40 menit. Artinya kita ada 15 menit nanti untuk sesi tanya jawab. Mungkin nanti para audiens ingin untuk bertanya. Mungkin ayahanda untuk menyampaikan materinya tentang kajian rutinnya berkelanjutan. Silakan, waktu dan tempat akan diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sivitas akademika, lintas Muhammadiyah Kota Belitung, baik sebagai dosen, sebagai karyawan, kita mengucapkan puji-puja alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan,
Kumohon untuk selalu berada pada barisan orang-orang yang mencari keridhaan Allah, orang-orang yang berjalan di atas koridor hukum-hukum Allah. Dan kita alhamdulillah rasa-rasanya termasuk golongan itu, di mana setiap hari, setiap waktu kita senantiasa memposisikan diri dalam ashabul yamin, golongan kiri, tidak memposisikan diri dalam golongan ashabul shimal, ada di kanan, jadi ini yang kiri. Ashabul yamin golongan kanan dan ashabul shimal golongan kiri. Kita senantiasa berpihak kepada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tinggal pada posisi mana tekanannya, pada posisi mana kekuatannya. Apakah kita termasuk orang yang betul-betul berjuang untuk itu, atau kita hanya termasuk simpatisan? Nah, para kader Muhammadiyah diharapkan orang yang betul-betul berjuang, memperjuangkan kalimatul haq ini, bukan hanya simpatisan. Bapak Ibu sivitas akademika yang kami hormati, kalau 2 minggu yang lalu kita membahas tentang arti ruh di dalam Al-Quran sebagai menjawab lem orang sebelah kita, bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah, karena dikatakan Ruh Allah. Itu kita sudah kemukakan arti atau macam-macam ruh di dalam Al-Quran, dan semua ruh manusia disebut dengan Ruhullah, artinya ruh dari sisi Allah, bukan ruh bagian dari roh Allah. Kalau ruh bagian dari roh Allah, berarti kita adalah bagian dari Allah, kita bukan dari Allah. Kalau menganggap kita bagian dari Allah karena ruh kita dari Allah, jatuhlah kita dalam kepercayaan syirik yang sangat dibenci, yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang bernama Ruhullah atau disebutkan dengan Ruhullah, itu bukan berarti dia mempunyai ruh bagian dari roh Allah, tapi ialah ruhnya itu datang dari sisi Allah. Karena manusia yang punya ruh, selain manusia tidak punya ruh, hanya punya nyawa. Kita punya ruh. Kalau nyawa kita dicabut, ruh kita kembali kepada suatu tempat yang kita wallahu a'lam di mana, dan nanti dia akan bersatu kembali kepada jasad kita pada hari perhitungan. Itu etikat Ahlus Sunnah. Jadi masih ada tafsiran Ahlus Sunnah, dan ada juga ulama yang berpendapat, tapi tidak banyak. Yang banyak yang Ahlus Sunnah inilah kembali kepada satu tempat, yaitu nanti pada hari akhir dibangunkan jasadnya dan disatukan kepada jasadnya. Disitulah dia akan mengalami beberapa treatment menurut yang Allah telah ceritakan di dalam Al-Quran. Kita dihimpun, kita dibangunkan, dihimpun pada mahsyar melalui Shiratul Mustaqim, melalui timbangan dan sebagainya. Jadi kalau nyawa hilang begitu saja,
Tapi kalau dia kembali pada Allah, ialah ruh, karena dari Allah. Jadi tidak sama antara ruh dan nyawa. Minggu berikutnya ini resume ya. Kita membicarakan fungsi Al-Quran untuk kita. Ada dua fungsi utama, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat, lupa ayatnya, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Jadi petunjuk hidup untuk keselamatan mati. Yahdi lillati hiya aqwam, menceritakan bagaimana hidup yang benar. Kemudian yubasyir, memberi kabar gembira tentang kehidupan akhirat bagi orang-orang yang beriman. Maka dari kata-kata ini atau dari ayat ini, kita itu agama yang paling halus, paling lengkap, ajarannya paling indah. Tapi lengkap, indah, halus dan sebagainya itu kalau kita pahami atau sedikit memahami ayat-ayat dan koridor daripada ajaran agama kita. Lihat konsep agama kita tentang kabar gembira itu, kita itu diperintahkan untuk beramal sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya waktu di dunia. Nanti akan menerima ganjarannya di akhirat. Begitu digambarkan oleh Al-Quran. Jadi walaupun kita sudah syahadat, walaupun kita sudah mengaku beriman, tapi sekali timbang ya amal kita sedikit, tetap kita disiksa dulu menurut kadar dosa yang kita miliki itu. Dan nanti setelah dosanya seimbang dengan siksa yang kita terima, maka kita tetap akan kembali ke surga. Itu etikat kita, etikat Ahlus Sunnah. Tapi siapa mau yang lebih mudah beragama ada, tapi tidak ada dalilnya. Kalau kita kan ada dalilnya dalam Al-Quran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu, bukan satu, banyak sekali. Tapi kalau yang mau mudah, ikut agama Kristen, bukan agama Nasrani. Kalau agama Nasrani, agama yang diajarkan oleh Nabi Isa. Tapi kalau agama Kristen, itu agama yang diajarkan oleh Paulus, tapi mengaku-ngaku adalah penerus Nabi Isa, tapi ajarannya bertentangan atau tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Bagaimana mudahnya? Asal percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, itu otomatis masuk surga. Jadi tidak dihitung-hitung lagi, ya, tidak dihitung-hitung lagi. Itu ajaran mereka. Tapi ini tidak ada dalilnya, bolak-baliklah. Malah mereka tersinggung kalau tanya mana dalilnya. Tidak punya dalil, hanya asumsi. Tapi banyak sekali orang-orang Muslim yang awam yang tertipu dengan tipu daya ini. Masuk Islam itu susah. Mau sholat 5 kali sehari semalam, mau apa puasa, susah. Nah, ini ajaran yang mudah dan enak. Asal percaya kepada Isa atau Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan, otomatis masuk surga. Enak kan?
Nah, dari sisi ini banyak di antara teman-teman kita kaum muslimin yang tidak paham tentang agama, hanya muslim kartu penduduknya itu tertipu. Enak agama ini. Apalagi waktu dipanggil di kumpul-kumpul itu diberi sedikit souvenir, supermi dan baju-baju BS, wah senang sekali. Tapi kalau didalami, ya sampai kepada pembuktian dalil, ajaran itu hanya asumsi, tidak punya dalil. Tapi di dalam Islam, ketahuilah, Bapak Ibu sekalian, setiap apa yang diajarkan Islam dapat dirujuk kepada sunnah dan kepada ayat Al-Quran dan sunnah Rasul. Kalau bisa beribadah pun, ya kan bagus namanya beribadah, tapi tidak bisa dirujukkan kepada sunnah dan Rasul, itu haram untuk dilakukan. Rasulullah menyebutnya dengan bid'ah, tidak ada dasar rujukan kepada Quran dan Sunnah. Itu Islam. Jadi kalau dahulu asal-asalnya Islam di tanah air kita itu semacam menggantikan agama Hindu. Kalau dulu bangsa Indonesia ini banyak beragama Hindu, terutama di Jawa dan tempat-tempat luar Jawa banyak animisme. Kalau hidup di lingkungan gunung, maka gunung disembah, dihormati, diberi sesajen. Hidup di lingkungan danau, danau diberi sesajen. Hidup di lingkungan sungai yang menghidupi karena menyuburkan pertanian, sungai diberi sesajen. Itu dulu namanya animisme. Kemudian yang menyebabnya Hindu tanah air kita, menyebabkan bangsa kita, masyarakat kita menganut agama Hindu. Kalau konsep agama Hindu masuk surga, orang Hindu mengajarkan kalau kita sudah bagus perilakunya di dunia, sudah taat, meninggal, baru dia dapat masuk surga atau nirwana. Tetapi setelah dihitung ternyata belum bisa masuk surga, maka dia harus beramal lagi, dipulangkan ke dunia, ruhnya dititipkan kepada makhluk-makhluk yang lebih hina. Jadi mungkin dititipkan kepada hewan dan sebagainya, ke sana kembali ruhnya, karena dia belum dapat masuk surga, masuk nirwana. Itu konsep itu. Jadi tadi konsep Islam begitu, konsep Nasrani demikian, konsep Hindu begitu. Rasa-rasanya yang dua itu Nasrani, Kristen, katakan Kristen, dan Hindu itu hanya asumsi. Kenapa? Tidak punya dalil. Al-Quran, Islam punya dalil, punya pijakan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rasa-rasanya Islam itu rasional ya, ajarannya rasional, masuk akal. Tapi itu yang namanya kepercayaan agama, bagaimanapun ganjilnya, tetap akan ada pemeluknya. Kadang-kadang aliran itu ganjil-ganjil, tapi ada pengikutnya. Jelas-jelas bertentangan dengan dalil, tapi ada pengikutnya. Seperti dulu pernah kita dengar orang mengajarkan, ustaz begitu mengajarkan, kalau sholat itu dibaca ayatnya dan dibaca terjemahannya.
sudah baca ayat pas terjemahan. Sempat ada itu. Nah, saudara-saudaraku, Muhammadiyah muda, kelahiran Muhammadiyah walaupun tidak tertulis, tapi dapat kita berasumsi karena melihat masyarakat Islam itu terutama di tanah air kita bodoh dalam urusan beragama dan juga bodoh dalam urusan dunia. Ya. Anak perempuan tak boleh sekolah, di dapur saja. Itu kan bodoh. Nah. Bodoh di dalam beragama, namanya agama Islam, tapi tradisi Hindu masih hidup. Ziarah ke kubur, berpinta dengan kubur, bawa potongan hewan potong seperti kambing, nanti berikrah di depan kubur meminta kepada wali-wali. Itu masih hidup di negeri kita waktu itu, latar belakang tahun 1911. Karena sudah awal abad 20 kan, masih begini begitu. Umumnya umat Islam di Indonesia masih begitu. Sampai kepada upacara kematian masih disusupi oleh cara-cara Hindu, walaupun bacaan-bacaannya sudah diislamkan. Sudah baca Fatihah, nanti lapor kepada wali, dia dianggap wali dalam kubur, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini. Ya sudah agak besar gadis-gadis minta jodoh cepat, yang belum punya anak minta keturunan dan lain sebagainya. Itu semua bertentangan dengan ajaran tauhid kita. Nah, melihat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan suatu organisasi yang punya paham, yang intinya itu ialah tajdid, pembaharuan. Pembaharuannya adalah mengembalikan penyimpangan dalam amal agama kembali kepada aslinya yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka terjadi semacam clash di dalam masyarakat, ada yang mendukung, ada yang menantang dan sebagainya, sehingga ya sampai sekarang kalau kita lihat dua garis ini di tengah masyarakat, itu ada belahannya ini orang-orang yang tajdid, ini model orang-orang yang masih mempertahankan yang lama. Dan orang-orang yang masih mempertahankan yang lama ini mengupdate diri sehingga menambahkan diri menjadi Islam Nusantara. Kita masih tabu kita menyebut Islam Nusantara sebab takut dengan konotasi akan mencampur baukan antara pembaharuan tajdid, pencerahan tanawuriyah, pencerahan tajdid, pembaharuan dengan muatan lokal, menjadi itulah yang mungkin disebut Islam Nusantara itu. Jadi maka dalam kehidupan sehari-hari nampak beda cara beramal orang-orang Muhammadiyah dengan orang-orang yang mempertahankan tradisi. Dalam yang kita dapat lihat, kita ikuti, kalau sholat Jumat tidak ada usolli, ini orang tajdid pasti. Tidak ada sholat qobliyah sebelum sholat Jumatnya. Kemudian
Kalau ikut sholat subuh, oh tidak ada kunutnya. Kemudian kalau sudah berumah tangga, punya istri, tersenggol dengan istri, tidak harus memperbarui wudu, karena tersenggol dengan istri itu tidak membatalkan wudu. Dalam arti bersentuhan kulit laki perempuan bukan sengaja dan nyentuh. Kalau sengaja bergeser dan nyentuh ya batal juga. Tersentuh tidak membatalkan wudu. Nah ini menjadi pada awalnya menjadi saling ejek antara orang-orang yang menamakan dirinya kembali kepada Quran dan Sunnah dengan orang-orang yang katanya pada Islam mengadopsi muatan lokal itu yang disebut dengan Islam Nusantara. Baru akhir ini kita dengar namanya diformulasikan menjadi Islam Nusantara. Nah, alhamdulillah jamaah yang berbahagia, semakin kesini geseran-geseran itu semakin tidak ketara, mungkin masih ada, tapi tidak nyata. Itu berkat kita sudah sama-sama sekolah, sama-sama sekolah, sama-sama belajar. Ya tinggal kalau memang forumnya berdebat, tapi dalam pergaulan sehari-hari ya biasa-biasa saja. Kalau tanya orang, kenapa kamu itu tidak berkunur ya? Angkatan agama dia tanya orang seperti itu harus bisa jawab. Cari apa alasannya kita tidak berkunut di salat subuh. Kemudian kenapa kamu itu berniat tidak pakai usolli? Uraikan menurut minhaj kita. Kenapa kita tidak membaca usolli? Kemudian banyak sekali yang berbeda, tidak sholat qobliyah Jumat, tidak ditalkinkan jenazah yang meninggal dunia, kemudian tidak ada kirim doa malam pertama, bukan kirim doa, tidak ada acara kirim pahala malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Harus dilihat itu, dicari alasan kenapa kita tinggalkan. Kalau tidak bisa menjawab itu, ya akhirnya apa? Jangan mengajak orang kalau kita saja tidak dapat menguraikan kenapa kita berposisi demikian. Itu kalau orang-orang yang Nusantara itu kirim pahala malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ke-7, kemudian malam 40 diulang lagi, malam ke-100, kalau orang Jawa malah sampai malam ke-1000. Kenapa? Sebab kalau mereka punya alasan, kita sudah tahu ada hadis Rasulullah SAW menceritakan bahwa Rasulullah lewat pada suatu kubur dan dia berkata, wah kedua kubur ini, kedua kubur ini sedang diazab karena tidak beristinja sesudah buang air kecil. Jadi yang laki-laki kalau buang atau istinja air kecil atau pepes bahasa anak-anak itu jangan cuma diguncang-guncang pakai air atau pakai batu kalau ada air, kulit kayu tapi jangan kayu seru yang itu kan ajaran agama, jangan dianggap sesekali saja, tidak ada jauh mulai diguncang-guncang saja begitu, tidak cukup.
Ini kena azab yang namanya azab kubur karena beristinja tidak bersuci atau apa namanya buang air tidak beristinja, gitu kalimatnya. Buang air kecil tidak beristinja, apalagi yang besar tidak beristinja, apalagi yang kecil saja begitu. Dan itu kalau namanya perintah agama itu ibadah. Sepele kan, masa bercuci dari air kecil aja ibadah, ya ibadah. Sunnah Rasul, ngikut sunnah Rasul itu ibadah. Nah tadi sampai kepada timbul perbedaan yang kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah karena sama-sama sudah pintar, tidak sampai terjadi saling beradu mulut dan sebagainya. Paham kamu, paham kami, paham kami. Dan begitulah kita lakukan. Sesudah mujadalah, kalau ada mujadalah, kembali ke posisi masing-masing, tidak ada dendam, tidak lantas putus silaturahmi. Kalau dulu bisa dapat teguran walaupun dia beradik karena lain paham. Zaman dulu jangan lain paham agama, lain partai aja tidak bertegur zaman dulu. Tapi sekarang sudah pintar. Kenapa kita harus pintar? Karena politik kosong pintar. Kalau kita tidak pintar kan ketipu kita. Lihat politikus itu. Pemilu sekali ini yang ikut partai ini. Pemilu sekali lagi karena ada apa dipakai lagi partai itu, muncul pula wajahnya di partai lain. Kita mau di bawah ini berselisih paham karena partai buruk kita. Karena kita tidak pernah terima honor-anggota DPR kan begitu. Orang yang menikmati honor-anggota DPR tidak begitu. Kita kok lebih keras dari situ kan bodoh. Nah itu pun paham agama. Kalau orang bertanya makom kita, pendirian kita, jawab dengan baik dan kita tidak menyalahkan orang, apalagi sampai mengkafirkan orang. Yang keras membela paham sekarang ini ialah frontal antara Wahabi dengan Nusantara. Coba kalau kamu lihat orang Wahabi membela pendiriannya gimana? Kita paham kita itu sama kadang-kadang dengan paham Wahabi, tapi kita tampil membelanya di medsos dan orang-orang Nusantara pun membela pahamnya di medsos saja. Semacam terjadi perselisihan yang begitu tajam. Kenapa yang barang sudah bagus diungkit-ungkit lagi? Itu dulu itu awal-awal abad 20 itu yang kita saling mengkafirkan, yang kita saling membid'ahkan, itu dulu. Jadi kalau saya sepaham sekali dengan kondisi sekarang, kita tidak usah saling menyalahkan karena kita sudah sama-sama pintar, sama-sama membaca, sama-sama bisa menelaah, kembali pegang makom masing-masing. Tapi kalau ditanya, jawab kenapa kita pada makom itu, pada pendirian itu. Begitu maunya kader-kader Muhammadiyah. Nah, kader-kader Muhammadiyah itu harus dekat dengan masjid. Terus terang kalau dekat dengan masjid, kita kalah dengan kaum Salafi. Ya, kaum Salafi maksud saya tadi, Wahabi Salafi. Kenapa kita kalah di dalam memakmurkan masjid? Orang Salafi itu pernah sudah mau coba-coba menguasai masjid Muhajirin. Sudah ada percobaannya itu. Dia minta jadwal waktu untuk isi. Yang hadir itu ramai sekali. Itu orang-orang dari mana saja yang tergabung dalam salaf itu kumpul mereka. Dan sudah ada beberapa contoh di berbagai daerah. Masjid Muhammadiyah itu diambil ujung-ujungnya oleh orang Salafi. Ya kenapa tidak ujungnya Salafi? Kalau imamnya orang Salafi, khotibnya Salafi, kemudian nanti pengajian diisi orang Salafi, ya ujung-ujungnya dia Salafi. Ya, orang Muhammadiyah yang muda-muda hobinya rapat,
Kalau rapat tahan berjam-jam. Ya. Tapi kalau diajak ke masjid rada-rada malas. Itu bedanya. Nah, itu di tempat-tempat lain sudah diceritakan oleh teman-teman di daerah lain yang tadinya Masjid Muhammadiyah sudah menjadi masjid salafi, diurus orang salafi. Ya bukan salah orang salafi, karena orang Muhammadiyah malas ngurus masjid. Ya itulah sebabnya. Pernah dicoba oleh mereka, tapi karena ya pengurus kita tegas, mereka itu tidak disuruh jadi imam, tidak disuruh mengisi acara, lama-lama lari juga mereka. Nah itu perhatikanlah oleh Bapak Ibu, kalau ada pengajian salafi begitu makmur, begitu ramai, ya. Padahal kajian itu biasa-biasa saja, tidak perlu istimewa, ya. Tapi kompaknya itu. Jadi sudah sampai pada ya sering ketemu di forum-forum nasional, orang-orang Muhammadiyah itu banyak yang ngeluh masjidnya sudah dikuasai salafi. Ya salah kita memberi ruang kepada mereka untuk mengambil masjid kita. Nah, tadi 45 menit, sudah berapa menit? 10 menit lagi. 10 menit lagi ya? Jadi kita ini sama latar belakang, dan pada umumnya orang-orang Muhammadiyah itu tidak banyak memang yang dari latar belakang keluarga Muhammadiyah. Itu umumnya latar belakangnya adalah orang-orang tradisional yang belum beramal seperti Muhammadiyah. Lantas anak-anaknya karena sekolah, apalagi karena sekolah di Muhammadiyah atau bergaul dengan orang-orang Muhammadiyah, sehingga dia mempunyai ciri khas, ciri khusus kepribadiannya, cara pandang, cara pikir, cara amal dengan Muhammadiyah. Nah ini pasti menemui kesulitan di keluarga, ya, kesulitan di keluarga. Kalau orang di keluarga kita mengadakan selamatan atau doa malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-7, malam 40, malam 100.000, pasti kita diundang dengan keluarga. Di situ timbul dilema, ya, pergi jangan, hati kecil tidak mengizinkan, tapi secara sosial tidak enak dengan keluarga. Jadi memang kalau saya setuju jangan terlalu keras, ya. Jangan terlalu keras, tapi tunjukkan juga ada petunjuknya bahwa kita itu sudah tidak ikut itu lagi. Kita sudah berpaham baru, yaitu paham, sebenarnya bukan paham baru. Mereka mengatakan kita paham baru, kita kembali kepada paham lama, yaitu paham yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Nah, kembali tadi kepada menanamkan bagaimana tadi waktu Rasulullah lewat pada 2 kubur, kata Rasulullah 2 kubur ini sedang diazab karena dosa tidak beristinja, buang air kecil, lantas diambil Rasulullah 2 pelepah kurma, ditancapkan pada 2 kubur itu. Kemudian Rasulullah menyambung sabdanya, mudah-mudahan dia mendapat keringanan azab selama pelepah kurma itu belum kering. Ini dipegang mereka sebagai untuk dijadikan kias. Pelepah kurma belum saja bisa meringankan azab, apalagi bacaan-bacaan zikir dan doa. Nah, kita orang-orang Muhammadiyah
tidak menerima kias yang begitu. Yang pertama yang ngancamnya siapa? Rasulullah. Kemudian apakah disamakan pelepah kurma dengan bacaan-bacaan doa, tahlil, bacaan Quran, Yasin dan sebagainya? Tentu tidak. Maka mengkias begini kita tidak ikut. Yang ada pada kita ialah mendoakan orang tua karena ada dalilnya di dalam Al-Quran. Tidak bisa disamakan antara membacakan doa, memanjatkan doa dengan membuat pahala kemudian dikirimkan, beda. Itu analisan ya. Kalau kita berdoa, Robbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu bukan yang pahala, tapi minta minta kepada Allah supaya azab dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah karena dia telah berjasa mendidikku sejak dari kecil. Ya. Kalau ngirim pahala kita baca Quran dulu dapat pahala, kan menurut pandangan kita. Kita zikir dulu, tahlil dapat pahala, dikumpul pahalanya si A, si B, si C dikumpulkan, kita kirimkan pahalanya kepada arwahnya. Nah, menurut yang kita anut Muhammadiyah, anut ini tidak model yang kayak ini, yang ngumpul-ngumpul pahala dikirimkan, itu tidak ada model. Yang ada modelnya minta ampuni dosanya, langsung minta ampuni dosa, tidak usah dikirim pahala lagi. Beda kan? Ngirim pahala dengan minta ampun dosa, mendoakan minta ampun dosa. Jadi diperselisihkan apakah pahala itu sampai atau tidak. Ya namanya perselisihkan. Orang-orang katakanlah tradisional menganggap itu sampai pahalanya. Bacaan Quran, bacaan tahlil, doa dan Yasin sebagainya itu sampai berfaedah kepada si mayat. Kalau katakan paham yang kembali kepada tajdid, itu tidak ada contohnya di masa Rasulullah dan di masa sahabat. Di samping tidak ada contoh, ada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan yang masih terus mengalir pahalanya ialah 3 perkara saja, yaitu doa anak yang soleh, sedekah jariyah, dan ilmu yang diajarkan yang bermanfaat dan diamalkan oleh yang diajarinya. Jadi itu enak jadi guru. Jadi guru itu mengalir terus pahala. Kenapa? Diamalkan oleh murid-muridnya. Nah itu otomatis terbuka rekening kita itu di situ. Kalau itu dalam itu amal-amal dari ilmu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Yang namanya dua pihak yang berselisih pendirian, ada juga jawabannya. Ada juga jawabannya. Ya, mereka akan menjawab di samping tadi hadis Rasulullah kalau nancap, Rasulullah menancapkan pelepah kurma, insya Allah mereka mendapat keringanan selama pelepah kurma itu belum kering. Juga mereka kiaskan bahwa hajatan itu diundang oleh anak-anaknya yang soleh. Jadi doa orang yang banyak itu sama dengan doa anak yang soleh. Padahal kenyataannya dalam sosial, dalam masyarakat, anak yang solehnya itu tidak ikut berdoa, dia ngurusi pemakan di bawah di belakang, sibuk dia. Yang berdoa orang lain, bukan anak soleh. Nah,
dipanjangkan penafsirannya, doa orang-orang banyak itu sama dengan doa anak soleh, karena atas prakasa dan donatur dari anak soleh. Nah, kita memahaminya tidak sampai begitu, kita anggap sudah terlalu jauh. Nah, begitu ya, sedikit cuplikan dari tajdid dan tanawur atau tanawuriyah. Tajdid artinya pembaharuan, tanawuriyah artinya pencerahan. Kita antara kita kaum Muhammadiyah dengan kaum, katakanlah kaum Nusantara, di dalam mengamalkan atau mengaplikasikan ajaran Islam di dalam kemasyarakatan. Jadi tidak mustahil akan menerima cemoohan dari orang-orang yang tidak setuju. Mati, saya mendengar mati anjing. Nah, saya pernah dengar itu mati anjing, tidak ditalkin, tidak didoa. Padahal talqin itu kapan lahirnya? Kalimat talqin itu kapan karangnya? Jauh belakangan. Jadi bukan praktek zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mantaplah, istiqomahlah di dalam minhaj yang telah dibangun oleh persyarikatan kita, yaitu manhaj Muhammadiyah yang bertumpu pada tajdid dan tanawuriyah, pembaharuan dan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ayanda telah menyelesaikan materi kita tentang kajian, menyampaikan, merangkum dari awal pertemuan yang terdahulu dan sekarang. Mungkin langsung saja mengingat waktu kurang lebih 15 menit untuk kita sedikitnya berkenaan apa yang mungkin di luar konteks tentang tajdid ataupun tanawuriyah atau tentang hal-hal kehidupan sehari. Mungkin masih menjanggal ya, kenapa di Muhammadiyah tidak pakai tahlil, mungkin pas lagi, atau kenapa di Muhammadiyah ini seperti itu, kenapa di masyarakat kita seperti ini. Mungkin nanti yang sifat-sifatnya yang khilaf ya, mungkin perlu kita minta pencerahan yang benar-benar. Mungkin itu silakan Bapak Ibu dosen atau bunda-bunda Ramanda dari IST, silakan ke kanan. Kita buka sesi yang pertama nih, 3 pertanyaan. Oke, boleh berdiri Pak. Maju aja ke depan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariansa, saya dari staf PU SDST. Ayanda, saya mau nanya, karena di masyarakat mungkin yang masih jadi polemik, tadi juga Ayanda juga memaparkan masalah pahala yang bisa dikirim. Untuk kebetulan saya orang tua almarhum semua. Jadi ada satu amalan yang sangat ingin saya praktekkan, berbahasa dakwah tapi mengatasnamakan orang tua. Kira-kira itu apakah memang benar bisa sampai? Karena kalau menurut masyarakat yang saya tanya katanya bisa. Yang tadi saya dengar kayaknya nggak bisa. Nah, solusinya gimana? Hanya satu yang saya tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari bundanya atau ibu dosen sebelah kiri, atau langsung dijawab ya dulu ya, jadi biar nanti yang bertanya boleh jalan sambil sembari. Jadi yang ditanyakan oleh Pak apa tadi? Pak Eri. Pak Teri. Apa?
sampaikah pahala sedekah yang atas nama orang tua? Dalam hal ini secara dalil kita belum pernah menemukan seperti kalimatnya begitu, tapi kebanyakan para ulama salaf menyatakan bahwa sedekah yang di atas namakan orang tua yang sudah meninggal itu pahalanya sampai. Ingat apa dalilnya secara langsung, secara jelas tidak kita temukan, tapi pemahaman ulama salaf pahala dari amal sedekah yang kita atasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia itu bisa sampai. Ya, ada bedanya sedikit dengan yang kita sebut dalam contoh tadi, itu amalan-amalan yang sifatnya amalia. Itu diperselisihkan secara ya umum lah, mungkin 50-50 lah, antara yang menyatakan tidak sampai dengan yang menyatakan sampai. Itu dalam hal sedekah amalia, sedekah apa, pahala amalia, pahala tahlil, pahala membaca Quran, pahala bacaan-bacaan lain yang umumnya kita diamalkan oleh masyarakat dalam berulang hari daripada orang-orang tua yang telah meninggal dunia. Begitu mungkin jawabannya ya. Langsung saja. Cukup mungkin. Yang bunda biasanya Dahlia Bu Lian ada ingin tanyakan atau merangkum? Cukup. Mungkin yang lain? Masih? Ya boleh. Silakan Pak. Wahid. Baik. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanggapi saja Ustaz ya, berkaitan dengan pertanyaan dari saudara kita ya, Terry ya. Ini berkaitan dengan apakah sedekah untuk orang tua yang telah meninggal sampai pahalanya. Ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah ya, ditulis di Sahih Bukhari. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi iftulitat nafsuha wa lam tusi fa'azunnaha law takallamat tasaddaqat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha wali ajrun qala na'am fatasaddaqa anha. Bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba dan tidak memberi wasiat, dan aku mengira jika ia bisa berbicara maka ia akan bersedekah. Maka apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya? Dan aku pun mendapatkan pahala. Beliau menjawab, ya, maka bersedekahlah untuknya. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah. Kalau nggak salah di sini ditulis Sahih Bukhari nomor 1388 ya. Artinya melihat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi ya,
terdapat dalilnya Ustaz mengenai hal. Mungkin dari yang lain. Ya, di sini juga ada dari suara Muhammadiyah juga dijelaskan ya. Bersedekah untuk orang atas nama orang tua itu bukan suatu yang bid'ah atau memadan. Terima kasih, mungkin seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya yang lupa hadisnya. Ya, hadis dari Aisyah. Saya yang lupa. Sahih Bukhari, Muslim. Baik, mungkin yang terakhir ada cukup ya. Saya kembali mengingatkan kembali ya, memang untuk dikaji juga hadis yang fundamental yang paling sering dihafal oleh para mahasiswa ataupun anak-anak didik kita itu 3 amalan yang tidak terputus itu yang sering kita hafalkan. Mungkin ada hafal, udah ingat ya. 3 amalan itu adalah sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan yang apa ya? Saya tanya coba. Saya tanya, oke. Boleh? Saya Tanya. Bapak Ibu, siapa yang ingat? Saya yang ingin tanya. Yang jawabnya boleh Bapak, boleh Ibu. Mengapa Muhammadiyah itu memilih paham bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu, sedangkan tetangga kita secara mutlak kecuali persentuhan antara yang muhrim, selain dari yang muhrim mutlak persentuhan kulit laki-laki perempuan membatalkan wudhu. Nah, itulah pertanyaan saya yang dapat memberikan penjelasan. Tolong memberikan penjelasannya. Ya. Mungkin ada yang sudah mendapatkan pencerahannya dari Mbak Google, walaupun riwayat atau dari hadis atau riwayat dari siapa dan yang merawinya siapa. Nah, juga nanti kajiannya harus tanya juga nih, tahu juga sanad-sanadnya harus tahu nanti biar tidak ini juga, karena ada Bukhari Muslim pun ada juga yang belum dia sahih ya, ada juga yang disesuaikan, tapi perlu dicek, cross check kembali ya. Mungkin silakan Bapak Ibu yang sudah memahami. Kalau di sebelah ya jelas, kalau persentuhan suami istri, kalau wudhu udah wudhu nempel kulit tangan dan tangannya saja udah batal wudhunya. Sedangkan di Muhammadiyah suami istri itu, dan Rasulullah juga pernah ya waktu pergi ke sholat ke masjid, beliau mencium keningnya Aisyah. Kalau lebih itu ada hadisnya, pernah dikaji di pesantren. Kemudian beliau sholat langsung tidak perlu lagi. Itu pun dari kuat juga. Tapi coba cek kembali siapa yang perawinya, itu pernah dikaji di dunia pesantren masih ada. Tapi di jelas mungkin di Imam Syafi'i, mungkin di mazhab Imam Syafi'i mengatakan itu tidak membatalkan kalau bersentuhan suami istri. Mungkin DPR yang ada ya, atau langsung dijawab. Kurang lebih ada 5 menit lagi untuk bisa sembari Sertina mungkin dari ilmunya Ustaz muda kita ini. Ini ada juga dari Islamic Center nih, sertifikat kita ini keluar ini dari Islamic ini, dari Al-Islam gimana nih, dari pondok-pondok langsung pengujiannya nih, bunda-bunda nih. Yang kita sharing, ya berbagi. Silakan, mungkin bisa membacanya dari mana riwayatnya, silakan. Jadi Bapak bersharing. Bapak Ibu yang menjawab, yang lain-lain ketularan kan itu.
Baik Bang, dan mendapatkan pemahamannya. Boleh? Lanjut. Bunda, mana bunda langsungnya? Bundanya. Mungkin ayahanda kita nih Pak Sukadir mungkin bisa beri pencerahan Pak. Ya, pengalamannya Kita tahu semua, cuma tidak berkenan jelaskan. iya malu-malu. Ya. Mungkin ini mungkin dijadikan segmen aja. Kalau bapak ibu misalkan kita tanya aja, kalau di rumah yang suami istri ini di rumah, kalau bersentuhan istrinya, suaminya, istrinya, wudu lagi atau sholat? Sholat. Ada sholat, ada wudu lagi. Ini beda versi nih. Ya, sholat atau berwudu kembali? Sholat. Ada yang wudu? Gimana? Ya kalau yang belum nikah, mungkin sama orang tuanya, sama bapaknya, atau sama kakaknya bisa berkali juga ada yang seperti itu. Ya sentuhan dengan laki-laki bersifatnya. Ya, yang udah balik. Paham? Itu lagi. Dah. Pak Azhar mungkin masih masih berwudu ya. Sentuhan. Minta bapak deh. Ya boleh. Setohin ngambil dari mana? Kanan ke kiri. Mobil yang mana nih? Di rumah kan Bu Fitri. Kalau suaminya, pertanyaan. Suaminya di rumah sentuhan tangan. Dia wudu enggak? Apa wuduin? Soal langsung. Benar-benar. Kalau bisa langsung jawab. Silakan. Tolong Ustaz, jelaskan. Supaya tahu. Baik, sedikit saja berkaitan dengan kesentuhan antara laki-laki dan perempuan. Kalau tidak salah di surat An-Nisa itu saja. Aula mastumun nisa'nya. Itulah yang diperdebatkan beberapa ulama-ulama mazhab. Perbedaan pendapat di antara ulama-ulama mazhab terdahulu. Mungkin saya mengawali dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi ini imam mazhab yang pertama, Imam Hanafi. Beliau berpendapat bahwa persentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu, ya. Selama mungkin di situ yang membatalkan wudu itu ketika sudah langsung berhubungan suami istri, nah itu baru membatalkan wudu. Pendapat Abu Hanifah ini didasarkan dalil ketika Aisyah radhiyallahu anhu. Kadang-kadang Aisyah itu, Rasulullah itu kan rumahnya kecil nih. Ya, kadang-kadang Aisyah ini tidurnya kakinya di arah kiblat, ya, kepalanya ke arah timur. Jadi ketika Nabi sujud dalam sholatnya malam-malam itu, ya kadang-kadang menyentuh kakinya Siti Aisyah untuk memikirkan. Di dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Aisyah itu pada suatu malam pernah kehilangan Rasulullah SAW, ya. Tiba-tiba berkeliaran tangan, ya, berpegangan dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah terus melanjutkan sholatnya, ya. Artinya pendapat Abu Hanifah seperti itu, tidak membatalkan itu. Yang kedua itu Imam Malik ini tidak membatalkan wudu selama dia tidak punya syahwat. Artinya kalau kita menyentuh tangannya perempuan dengan syahwat baru membatalkan wudu, ya. Pendapat Imam Malik seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i ini karena dia sangat hati-hati sekali, ya, di dalam wudu, ya, maka dia berpendapat bahwa persentuhan antara laki-laki dan perempuan itu meskipun tanpa disengaja membatalkan wudu, ya saja. Imam Syafi'i seperti itu. Yang terakhir Imam Ahmad, ya, muridnya Imam Syafi'i lagi berpendapat, ya, bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, ya, itu tidak membatalkan wudu sampai dia melakukan hubungan. Jadi kalau sudah melakukan hubungan, punya syahwat, akhirnya melakukan hubungan,
baru dia membatalkan wudu. Nah, segelintir itu mungkin pendapat para ahli mazhab lah istilahnya, pendapat imam mazhab. Nah, setelahnya itu nanti tergantung kita, sesuaikan dengan kondisi. Kenapa Muhammadiyah mungkin mengambil dalil ataupun pendapat bahwa persentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak batal? Bisa jadi kemungkinannya adalah dalil terkuatnya adalah tidak membatalkan wudu. Imam Syafi'i yang mayoritas dipakai oleh orang NU itu karena kehati-hatian, ya. Bagaimana mungkin kita bisa terapkan ketika kita dalam keadaan umroh misalnya, ya, mengelilingi Ka'bah misalnya. Kalau seandainya kita bersentuhan dengan orang lain, apakah harus kita berwudu lagi? Itu mungkin salah satu kondisi yang lebih fatal seandainya itu diterapkan, ya, seperti itu. Mungkin kesusahan kita mau wudu lagi kemudian pergi batal lagi, mungkin bisa terjadi seperti itu. Nah, mungkin seperti itulah sedikit yang saya pahami terkait dengan aula masjid nisa tersebut. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kembali ke dasarnya di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Al-Ma'idah ayat 6. Di situ ada kata aula masjid nisa menyentuh perempuan, dan rentetannya sebelumnya itu sebab-sebab orang menjadi harus bertayamum kalau tidak ada air. Jadi berbeda pendapat, yang pokok itu di dalam menerjemahkan lamastum itu. Lamastum arti hakikinya menyentuh. Tapi beberapa imam dan Muhammadiyah ikut ke situ menerjemahkan lamastum itu secara majazi, kiasan. Artinya bukan berarti menyentuh, artinya berhubungan badan. Nah, pendirian Imam Hanafi dan diikuti Muhammadiyah termasuk ke situ ditopang oleh beberapa hadis dari Aisyah seperti yang diuraikan oleh Ustaz tadi. Dan dari hadis itulah lantas timbul beberapa variasi pendapat ulama. Ada yang mensalahkannya dengan lahirnya syahwat dan sebagainya. Jadi di situ begitu tinggi bahasa Al-Quran itu, ya. Kata lamastum sekali pintas ya bersentuh, tapi setelah didalami lebih lanjut bisa berarti bukan bersentuh tapi maksudnya bersetubuh. Di situ menceritakan baik yang hadas kecil maupun yang hadas besar, gak ada air, penyelesaiannya sama, yaitu dengan bertayamum, pakai tanah, pakai bu. Tuh. Jadi Muhammadiyah ini menerjemahkan lamastum itu secara majazi, ditopang oleh hadis-hadis dari Aisyah. Dan yang satu hadis menyatakan Aisyah menyentuh kaki Rasulullah SAW. Rasulullah yang menyentuh kaki Aisyah waktu bergelap-gelap dia sujud sholat malam. Ada yang jelas-jelas mengatakan Rasulullah mencium keningku lalu dia pergi ke masjid untuk sholat. Jadi dipadukan, jadi terjadilah pemahaman yang begitu indah, memadukan pemahaman ayat dengan arti hadis Aisyah ini. Kalau mengartikan ayat lamastum berarti hanya bersentuhan, maka hadis Aisyah itu tidak laku, tidak baca digabungkan, tidak baca di apa.
dikompromikan, tapi dengan menerjemahkannya dengan bersetubuh Ramaskun itu, maka hadis Aisyah ini menjadi laku, jadi fungsional ya. Jadi Muhammadiyah itu ini, kalau seandainya kita ditanya oleh orang-orang, apa orang Muhammadiyah itu bersentuhan kulit bagi perempuan dan botakan dulu dalam Al-Quran ada Allah masuk Indonesia, kalau tidak jawab itu kita menang. Ini aku bilang dulu dihafal Al-Ma'idah ayat 6. Alhamdulillah di penghujung kegiatan kita tafsir hari ini, yang kita mungkin mengambil beberapa kesimpulan dari baik dari tajdid dan tanwiriyah, pembaruan dalam Muhammadiyah, dan juga pencerahan, dan juga tadi kita bahas tentang sedikit khilafiyah dalam bagaimana dalam himpunan putusan bagi Muhammadiyah tentang masalah sentuhan atau di waktu sholat, sentuhan antara suami dan istri atau laki-laki dan perempuan, bagaimana dengan beberapa berdasarkan empat mazhab yang kita tadi dengarkan. Kemudian sebagai penutup dari kami membacakan hadis dari yang berjalan tentang 3 amalan tidak terputus tadi, mungkin perlu diingat kembali, jadi hafal. Kalau hafal yang pendek hafal. Ya, kalau yang dari An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insan inqita'a 'alal malu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw walin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Ini sebagai dasar untuk nanti bisa menjawabkan mungkin pertanyaan dari para teman-teman yang ingin mengenai tentang khilafiyah di masyarakat kita. Ini sebagai kader di psikiater. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Mohon ampun. Kita tutup kesempatan ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasrullah wa tungguruk wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.